Halo guys, kembali lagi bersama saya Firja Risandi Dolot. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga dari modul Microsoft Excel 2010, yaitu Formatting Cell and Worksheet. Pada materi ini terbagi menjadi 6 bagian. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Bagian pertama yaitu Apply and Modify Cell Formats. Pada bagian pertama ini terbagi menjadi beberapa sub. Sub pertama yaitu formatting cell content. Untuk memformat karakter dalam sel, pertama kita pilih dulu sel yang ingin kita format. Lalu kita masuk pada tab home, lalu di bagian group font. Nah, di sini kita bisa tentukan dari theme font, size-nya. Ini ada ukuran, lalu sini ada bold untuk mempertebal, ada italic, underline, sama ada font color sama fill color. Nah, untuk font color ini untuk mengubah warna teks, kita bisa pilih warna yang ingin kita ubah atau kita bisa custom. Sini more color, kita pilih custom. Nah, di sini kita tinggal pilih warna yang ingin kita gunakan. Nah, oke. Lalu sini ada fill color. Fill color ini untuk mengubah warna dari latar. Coba kita ini ubah ya. Ini kita tinggal tentukan atau kita bisa custom warna di sini. Nah, sama yang tadi. Klik OK. Nah, klik menghapusnya, tinggal klik yang no fill. Oke. To allow the entries in a selected column to warp. Pertama, kita pilih dulu yang teks yang ingin kita ini, lalu kita masuk pada tab home, lalu di bagian group alignment di sini ada warp text. Nah, fungsi dari warp text ini untuk agar teks dalam sel pertama tidak masuk pada sel yang berikutnya. Nah, ini contoh ini kan di sel pertama, agar kita buat agar tidak masuk pada sel yang kedua. Kita tinggal klik warp text. Nah, jadi yang ini otomatis barisnya akan menjadi tambah lebar, tambah tinggi. Oke. Untuk menerapkan performatan yang sudah ada ke sel lain, pertama kita coba dulu. Sini ada tugas. Coba kita terapkan ini format warp text, kita coba terapkan di sel lain. Caranya masuk pada tab home, lalu di group clipboard, sini ada format painter, kita klik, lalu kita pilih sel mana yang ingin kita terapkan formatnya. Coba ini kita klik. Nah, otomatis dia akan mengikuti format pada sel berikutnya, sel sebelumnya. Oke. Sub kedua yaitu formatting cell files in border. Untuk menambahkan border ke sel yang dipilih, pertama kita tentukan dulu sel yang ingin kita buat border, lalu masuk pada tab home. Kita dulu. Masuk pada tab home, lalu di bagian font group kita bisa lihat di sini ada border. Sini kita tinggal pilih macam-macam border yang sudah tersedia. Contohnya ada text border. Nah, sini kita bisa buat di sini, atau kita juga bisa membuat menggunakan sini draw border. Kita klik. Nah, jadi kursor otomatis berubah menjadi pensil. Nah, di sini kita bisa buat secara cepat border yang ingin kita gunakan. Nah, kita tentukan. Nah, oke, jika ingin kembali ke semula,
kita tinggal tekan escape pada keyboard kita klik. Nah, oke. Untuk menghapus border pada sel, sama kita blok dulu, atau kita blok border yang ingin kita hapus. Lalu pada tab home di group font kita pilih yang no border, kita klik. Nah, jadi bordernya hilang. Sub ketiga yaitu setting row height and column. Setting row height and column width, atau mengatur tinggi baris dan lebar kolom. Nah, pertama ada dua cara. Cara pertama masuk pada tab home, lalu di group cell kita masuk pada yang format, kita klik. Di sini ada row height sama column width. Nah, di sini kita bisa tentukan tinggi dari baris atau lebar dari kolom. Nah, ini kita ubah loh. Nah, sini kita bisa ubah di sini. Ini kita ubah sebenarnya 30-40. Oke. Nah, otomatis dia akan berubah. Begitu juga dengan kolom. Kita masuk, klik kolom width, lalu kita tentukan 10. Oke. Nah, cara kedua juga simple. Kita tinggal pilih kolom mana atau baris mana yang ingin kita besarkan. Kita pilih yang begini, lalu kita drag, kita pindah. Nah, ini bisa dipindahkan, diperkecil atau diperbesar. Nah, begitu juga dengan baris. Nah, oke. Next, bagian 2 yaitu merge or split cells. Untuk menggabungkan sel, sama kita pilih dulu dua sel yang ingin kita gabungkan. Nah, ini tentunya. Nah, lalu kita masuk pada tab home di group alignment. Di sini kita bisa lihat di sini ada merge and centers. Nah, kita klik yang ini. Nah, jadi dia tampilannya akan ini. Jadi dua sel tadi digabungkan menjadi satu. Nah, lalu untuk memisahkan sel gabungan, caranya tersimpel, masuk pada tab home, lalu di merge and center ini kita pilih yang panah bawah ini, lalu sini ada unmerge cells. Nah, ini tampilannya kan seperti semula. Oke. Next, bagian 3 yaitu create row and column titles. Nah, untuk mencetak judul, baris, dan kolom pada setiap halaman, sama kita lihat dulu, kita buat dulu 2 atau 3 halaman. Sama kita lihat dulu. Di sini ada di bagian print preview sini ada hanya satu halaman ya. Kita buat dulu 2 halaman atau lebih agar bisa, ini misalnya 2. Ini halaman ketiga. Kita lihat lagi. Di sini ada 3 halaman. Halaman kedua begini tampilannya, halaman ketiga segini. Nah, sekarang kita akan buat sekarang kita buat yang ini untuk dicetak di setiap halaman. Nah, caranya masuk pada page layout, tab page layout, di page setup, di print details, kita klik. Nah, ini di page setup box, sini ada sheet. Nah, sini pernah kita pilih yang row to repeat add to. Kita pilih yang ini, kita klik. Nah, lalu kita tentukan baris mana yang ingin kita cetak di setiap halaman. Nah, ini baris kelima, kita pilih. Lalu kolomnya kita pilih yang ini, contohnya nih kolom yang A, kita pilih. Lalu kita oke. Nah, kita lihat tampilan print previewnya bagaimana. Nah, kita lihat di sini tampilan halaman pertama, lalu halaman kedua. Nah, otomatis di lembar kedua nih, di halaman kedua
baris dan kolom yang kita pilih tadi otomatis tercetak di halaman kedua dan seterusnya. Halaman ketiga. Nah, oke. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal masuk lagi di pack layout, di pack setup group, di print details. Kita tinggal hapus yang kita masukkan tadi, tinggal klik oke. Next, bagian yang keempat yaitu hide or unhide rows and columns. Untuk menyembunyikan baris atau kolom, pertama ada dua cara. Cara pertama, kita bisa langsung sini, kita pilih baris yang ingin kita sembunyikan, kita klik kanan, lalu di sini ada kita pilih yang hide. Nah, kita pilih hide. Nah, otomatis baris yang kelima itu disembunyikan. Nah, begitu juga dengan kolom, kita klik kanan, kita klik hide. Nah, jadi yang kolom B hilang sama baris yang kelima hilang. Untuk menampilkannya kembali, pertama kita cari dulu nih, misalnya di kolom B baris ke-1 kita cari. Nah, ini kan tidak ada disembunyikan. Lalu kita masuk pada tab home, lalu di group cells, format, lalu di bagian visibility, ini ada hide and unhide. Kita pilih, lalu kita unhide columns, kita klik. Nah, jadi otomatis kolom yang B itu ditampilkan kembali. Begitu juga dengan baris yang kelima, contohnya di 5 cari. Nah, ini kan disembunyikan, masuk pada tab home, cells, format, visibility, lalu unhide rows. Nah, otomatis baris yang kelima ditampilkan kembali. Oke. Next, bagian yang kelima yaitu manipulate spec setup options for worksheets. Oke, untuk merubah margin halaman, pertama kita masuk pada pack layout, lalu di pack setup group, di sini ada margin, kita pilih. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada 3 settingan margins yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel sendiri. Nah, di sini kita bisa custom margin sendiri. Kita klik. Nah, di sini kita tinggal tentukan ukuran dari top, atas nih, kiri, bawah sama kanan. Serta di sini ada ukuran dari headers sama footers. Nah, di sini kita bisa ubah sekaligus. Lalu tinggal klik oke. Sini bakal ada orientation, bagian pack setup orientation. Di sini kita bisa tentukan ini pakai format portrait atau landscape. Terserah ingin menggunakan yang mana sesuai kebutuhan. Biasa kita menggunakan portrait. Nah, landscape tampilannya begini. Untuk portrait ini. Oke. Next, bagian yang terakhir yaitu create and apply cell stylist. Nah, to apply a stylist to a selected cells, pertama kita masuk pada tab home, lalu bagian group cells, group stylist. Di sini ada cell stylist, kita klik. Nah, di sini sudah ada banyak stylist yang telah tersedia. Kita tinggal pilih style mana yang ingin kita gunakan. Contohnya ini, nah, kita blok, lalu kita masukkan stylistnya. Contohnya yang ini, note. Nah, ini. Nah, jadi tampilannya akan berubah. Tinggal ubah lagi. Oke, mungkin cukup sekian dari materi kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.